Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah yang sudah saya ceritakan. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang selalu mensupport saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Angga yang ada di Tangerang. Terima kasih kepada Angga yang sudah ingin berbagi. Kisah ini diceritakan Angga sebuah pengalaman yang dialami oleh ayahnya, Pak Budi, yang merupakan seorang sopir taksi. Pada suatu malam di tahun 2006, sekitar jam 8, Pak Budi mengarahkan taksinya menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk mencari penumpang. Ketika di tengah perjalanan, Pak Budi mendengar panggilan radio yang mengatakan bahwa ada seorang penumpang yang berada di bandara meminta diantar ke Jakarta Pusat. Karena posisi taksi Pak Budi dekat dengan bandara, Pak Budi mengambil orderan tersebut dan langsung menjemput penumpang yang sudah menunggu. Di situ Pak Budi melihat seorang pria yang masih berusia sekitar 28 tahun dengan pakaian rapi, setelan jas, dan membawa sebuah koper. Pria itu naik ke dalam taksi Pak Budi dan meminta diantarkan ke sebuah apartemen yang berada di Jakarta Pusat. Mereka pun melakukan perjalanan pada malam itu. Jakarta agak sedikit macet. Jadi di tengah kemacetan, Pak Budi nggak sengaja melihat ke arah kaca spion mobil yang ada di atas. Di situ Pak Budi melihat gelagat aneh dari penumpang yang ia bawa. Seolah-olah ada dua penumpang yang ada di belakang. Pria tersebut seolah-olah berbicara ngobrol dengan santai dan akrab, sesekali sambil merangkul dan seperti mengusap bagian rambut dari orang yang ada di sebelahnya. Pak Budi penasaran apa yang dilakukan penumpang ini dan dia memutar kaca spion yang ada di atas untuk mengarahkan ke belakang agar terlihat jelas ya. Dia melihat memang benar ada seseorang yang ada di sana. Seorang wanita cantik yang menggunakan kebaya panjang berwarna kuning emas. Dia mengatakan layaknya seorang putri raja yang ada di film-film. Mirip sekali dan sangat cantik. Menggunakan mahkota kecil, ngobrol sangat akrab dan sesekali mereka bercanda dan saling merangkul. Nah, karena Pak Budi sangat kaget dengan apa yang dia lihat, Pak Budi memperhatikannya sehingga ketahuan oleh penumpang yang ada di belakang kalau Pak Budi mengintip dari kaca spion. Dengan deheman yang seakan memberi isyarat kode kalau apa yang dilakukan Pak Budi udah ketahuan, Pak Budi langsung kaget dan malu karena ketahuan mengintip dari kaca spion. Pak Budi pun langsung fokus lagi mengendarai taksinya menuju ke sebuah apartemen mewah di bilangan Jakarta Pusat. Ketika Pak Budi ingin membukakan pintu, pria tersebut langsung membayarkan argo taksi dan memberikan tips kepada Pak Budi. Sebelum dia masuk ke dalam apartemen, dia memberikan sebuah kartu nama kepada Pak Budi dan berkata, kalau suatu hari nanti Bapak membutuhkan pekerjaan, bisa langsung hubungi nomor saya yang ada di kartu nama. Siapa tahu nanti Bapak bisa bekerja sama di perusahaan saya. Pak Budi yang mendapat tawaran pekerjaan langsung mengucapkan terima kasih dan pria tersebut masuk ke dalam apartemen dan Pak Budi meneruskan perjalanannya malam itu kembali menuju ke bandara untuk mencari penumpang. Ketika Pak Budi ingin masuk tol dan membayar karcis tol, dengan posisi mobil yang berhenti, Pak Budi melihat wanita yang tadi dilihatnya di belakang yang berbicara dengan pria melintas di depan taksi Pak Budi. Namun di sini Pak Budi mengabaikannya dan terus melajukan taksinya menuju bandara. Nah, memang di sini Pak Budi memiliki kemampuan indera keenam dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib.
Namun Pak Budi mengabaikan kemampuannya ya, karena Pak Budi nggak terlalu fokus dengan apa yang dia miliki. Jadi setelah beberapa hari pertemuan Pak Budi dengan pria itu, Pak Budi berpikir bahwa pekerjaan yang dia lakoni selama 25 tahun ini, yang sudah menghabiskan waktunya ya, sekarang yang di usianya ke-62 tahun, Pak Budi berpikir ingin mencari pekerjaan yang dapat membagi waktu antara beristirahat dan berkumpul dengan cucu-cucunya. Karena di usia yang 62 tahun ini, kondisi fisik Pak Budi udah nggak sekuat dulu lagi. Pak Budi khawatir kalau nanti terjadi sesuatu saat dia mengendarai taksi pada malam hari. Nah, Pak Budi teringat seorang pria yang memberikan kartu namanya, dan Pak Budi mencoba untuk menelpon nomor yang ada di kartu nama itu. Ternyata benar, nomor itu nomor pribadi dari orang yang memberikan kartu nama itu ya. Di situ Pak Budi mengatakan bahwa Pak Budi tertarik dengan tawaran yang diberikannya. Mereka pun melakukan janji untuk ketemu di sebuah perkantoran di Kuningan, Jakarta. Pada siang hari jam 1, Pak Budi tiba di sana dan langsung bertemu dengan pria yang diantarnya ke apartemen. Yang ternyata seorang pengusaha muda yang sukses dan juga seorang pengusaha saham ya, pialang saham. Dan di sini pria tersebut sangat senang dengan kedatangan Pak Budi. Ya, barulah mereka berkenalan dan ternyata pria tersebut bernama, di sini kita sebut saja dengan Pak Wira. Pak Wira sangat senang dengan kedatangan Pak Budi yang mau bergabung bekerja sama dengan perusahaannya. Di sini Wira mengatakan bahwa memang dia membutuhkan seorang sopir yang berpengalaman seperti Pak Budi. Pak Budi langsung disuruh ya, ditawarkan untuk menjadi sopir pribadinya, karena memang sudah 2 bulan posisi sopir pribadi dari Wira kosong. Setelah terakhir sopir yang bekerja dengannya meminta berhenti karena istrinya sakit-sakitan. Langsung Wira menawarkan Pak Budi dengan gaji sebesar 3,5 juta dengan uang lembur dan jam kerja dari jam 7 sudah standby di apartemennya, dan selambat-lambatnya jam 8 malam pekerjaan Pak Budi sudah selesai. Dan kalau juga nanti ada waktu lembur ya, waktu tambahan dihitung dengan biaya lembur. Di tahun 2006, gaji sopir yang 3,5 juta sudah cukup besar bagi Pak Budi, dan mereka pun langsung deal untuk bekerja sama. Setelah mereka deal melakukan bekerja sama, di situ Wira langsung mengatakan kepada Pak Budi bahwa sudah lama dia mencari sopir yang seperti Pak Budi. Orang yang jujur dan bisa melihat apa yang gak dilihat oleh orang lain. Di sini Wira menyinggung kejadian waktu di dalam taksi. Pak Budi langsung terkejut dan merasa nggak enak ya. Di sini Pak Budi langsung meminta maaf bahwa dia nggak sengaja dan dia nggak melihat apa-apa. Di sana dia cuma melihat Wira kecapean dan sedikit ngelantur. Nah, di sini Wira langsung membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Wira mengatakan bahwa sebenarnya apa yang Bapak lihat memang itulah yang ada. Saya tahu kalau Bapak memiliki indera keenam, dapat melihat sosok-sosok yang tidak terlihat oleh orang lain. Apa yang Bapak lihat memang benar. Kami memang sering ngobrol dan bercanda ketika kami berdua dan tidak ada orang lain di sekitar kami. Nah, Pak Budi mendengar kata kami ya, kata kami dan seolah-olah menggambarkan seseorang, dan Wira mengetahui kemampuan yang dimiliki Pak Budi. Pak Budi bertanya kepada Wira, sebenarnya apa yang dilihat? Sosok apa, Pak? Di sini saya melihat sosok seorang wanita yang sangat akrab dengan Bapak. Dan Wira pun langsung mengatakan sebenarnya yang menyuruh saya memberikan kartu nama dan mengajak Bapak bekerja dengan saya adalah
Dayang. Jadi Wira memperkenalkan sosok yang dilihat Pak Budi pada malam itu adalah Dayang. Sosok yang sudah lama mengikuti saya. Tapi Bapak jangan takut. Kami bukan orang jahat. Kami sudah lama bersama dan kami sangat sulit menemukan orang yang bisa menerima keadaan kami. Di sini Pak Budi merasa aneh dan sedikit takut dengan keadaan yang sebenarnya. Di sini Wira mengatakan bahwa Dayang merupakan titipan dari seseorang yang dulu juga pernah bekerja kepada Wira. Bekerja sebagai sopir Wira, yaitu almarhum Pak Kusumo yang sudah wafat 5 tahun yang lalu. Di sini dengan singkat Wira menjelaskan bahwa pada saat itu Pak Kusumo yang merupakan sopir senior di keluarga Wira yang sudah menemani ayah Wira dan menjadi sopir Wira saat Wira masih muda adalah seorang yang memiliki kemampuan supranatural tinggi ya, memiliki kebatinan yang sangat tinggi, orang yang sangat baik. Dan saat itu ketika Wira sedang sakit parah ya, setelah Wira pulang dari sebuah curug air terjun di daerah Bogor, Wira terkena serangan demam tinggi dan dokter mengatakan bahwa sebenarnya Wira nggak sakit apa-apa. Namun Wira merasakan badannya terasa sangat panas dan dingin ya. Maksudnya tiba-tiba panas dan sebagian badannya dingin. Nah, Pak Kusumo yang memiliki kebatinan yang tinggi melihat bahwa Wira diganggu oleh sosok makhluk penghuni dari air terjun tersebut. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki Pak Kusumo dapat menyembuhkan Wira dan menarik sosok yang mengganggu Wira menjadi sahabat dari Wira. Jadi gini, Wira yang nggak sengaja pergi ke curug ya, ke air terjun di daerah Bogor, yang mana tempat itu terkenal dengan zaman dahulu ceritanya pemandian para dayang yang ada di Kayangan. Ya, jadi Wira nggak sengaja berlaku nggak sopan di tempat itu. Jadi Wira buang air kecil ya, kencing di dalam pemandian itu, yang seharusnya nggak boleh dilakukan. Sudah disediakan WC umum untuk kencing dan buang air atau sebagainya, dan Wira nggak sengaja ya kencing di dalam pemandian itu. Nah, karena apa yang sudah dilakukan Wira, sosok dayang yang ada di sana, sosok penghuni gaib yang ada di sana, marah dan ingin membunuh Wira karena apa yang sudah dilakukannya. Namun sosok yang ingin membunuh Wira ya, yang menyakiti Wira, ternyata menaruh hati kepada Wira yang memiliki ketampanan dan jiwa yang bersih. Memang Wira terkenal dari muda seorang anak yang rajin belajar dan nggak pernah neko-neko. Memang dia rajin ibadah, rajin sembahyang, dan sosok dayang ini tertarik dengan Wira. Jadi dayang ini hanya ingin menguasai tubuh Wira. Nah, maka dari itu Wira demam tinggi dan terasa panas, namun badannya dingin. Dia merasakan hawa yang sangat panas, tapi begitu dokter merasa tubuhnya dan dicek suhunya normal. Itu adalah perbuatan dayang yang ingin menguasai tubuh Wira, ingin merasuki tubuh Wira dan mengambil ruh ya. Jadi mereka bisa bersatu. Nah, Pak Kusumo yang memiliki kemampuan supranatural ya, ilmu kebatinan yang tinggi, mencoba untuk melakukan negosiasi kepada dayang tersebut. Di mana saat itu kalau Pak Kusumo tidak melakukan negosiasi, dayang tersebut pasti akan mencelakai Wira. Walaupun Wira tidak akan dibunuh oleh dayang tersebut, namun jiwa dari Wira akan dikuasainya. Nah, di sini Pak Kusumo mencoba untuk mengusir dayang tersebut dari tubuh Wira, namun Pak Kusumo nggak sanggup. Karena memang kekuatan dayang ini sangat luar biasa. Nah, di sini Pak Kusumo mencoba untuk bernegosiasi, karena Pak Kusumo tahu kalau dayang ini sebenarnya menyukai Wira bukan untuk membunuh Wira. Di sini Pak Kusumo mengatakan bahwa
Kalau kamu ingin menyatu dengan Wira, saya bisa membantu kamu. Dengan kemampuan yang saya miliki, ya, kamu bisa saya tarik dari dunia kayangan kamu dan saya satukan Wira di dunia. Nah, negosiasi ini pun berhasil dan akhirnya dengan kemampuan yang dimiliki Pak Kusumo, dayang tersebut bisa mewujud dalam waktu yang lama di dunia manusia. Yang seharusnya ya, sosok-sosok makhluk gaib itu dapat menyatu ke dunia kita harus memiliki energi yang sangat besar dan sangat menguras energi mereka. Ya. Bisa-bisa mereka membahayakan diri mereka kalau sudah terlalu lama di alam manusia. Tapi dengan kekuatan dari Pak Kusumo dapat menyatukan Wira dan Dayang. Nah, semenjak hari itulah Wira yang tanpa sengaja bertemu dengan Dayang dan berdampingan dengan Dayang menjadi orang yang memiliki kemampuan yang cukup istimewa ya. Yang memang basicnya Wira sudah sebagai orang yang pintar, yang cerdas ya. Nah, dengan adanya Dayang, di sini Wira menjadi orang yang sangat luar biasa. Dalam segi bisnis, Wira dapat mengetahui sela-sela bisnis yang memiliki peluang yang sangat besar karena bantuan Dayang ini. Dalam bidang usaha saham, Wira dapat mengetahui gejolak harga saham ya, dan dapat dilakukan transaksi tepat dengan apa yang diperkirakan oleh Dayang itu. Di sini semenjak Wira dengan Dayang ya, menyatu dengan Dayang, pekerjaan Wira semakin gampang dan usaha Wira semakin berkembang. Nah, cerita Wira hanya sebatas itu disampaikan ke Pak Budi dan mereka pun mengakhiri pertemuannya. Jadi sebenarnya Pak Budi ini memang pilihan dari Dayang untuk bertemu dengan Wira. Jadi Dayang mengatakan kepada Wira di dalam taksi itu bahwa Pak Budi memang orang yang baik dan dia sudah lelah menjadi sopir taksi. Dia membutuhkan waktu luang untuk beristirahat dan bermain dengan keluarganya. Makanya dari itu Wira memberikan Sabtu Minggu libur kepada Pak Budi agar dapat berkumpul dengan keluarganya. Singkat cerita, hari-hari dilalui Pak Budi dengan Wira dengan keanehan yang Wira lakukan dengan Dayang. Setiap di dalam mobil, Wira sudah nggak sungkan-sungkan lagi ngobrol dan seolah-olah akrab sekali dengan Wira layaknya pacar. Pak Budi hanya tersenyum dan kadang Pak Budi juga merasa ngeri ya. Karena terkadang Pak Budi mencoba untuk mengintip. Terlihat di situ Dayang menatap ke arah Pak Budi dengan tatapan tajam seakan-akan melarang melihat apa yang mereka lakukan. Di sini memang Pak Budi nggak berani lancang dan Pak Budi tahu aturan yang harus dia jalankan. Singkat cerita, pada suatu hari Wira minta diantarkan ke sebuah pemandian ya, curug, di mana tempat dia bertemu dengan Dayang. Nah, di dalam perjalanan menuju curug itu, saat itu Dayang tidak ada bersama mereka dan Wira mengatakan Dayang sudah duluan pulang ke curug ya. Dan sekarang Budi ingin mandi di sana dan berkumpul dengan keluarganya. Di sini Pak Budi penasaran dan agak sedikit lancang bertanya kepada Wira, "Maaf Pak, yang maksud Bapak keluarga, apakah Bapak di sana membawa keluarga gitu ya?" Membawa keluarga maksud Pak Budi di sini, apakah keluarga Pak Wira sudah nunggu di sana dengan mobil yang lain untuk berkumpul di sana? Di sini Wira mengatakan bahwa keluarga saya dengan Dayang, Pak. Saya dengan Dayang sudah bersama sekitar 8 tahun dan kami juga sudah menikah. Saya memiliki seorang anak dengan Dayang yang memang bukan anak manusia. Anak saya terlahir sebagai bangsa peri ya. Bangsa peri, jin lah, boleh dikatakan jin lah. Tapi pewujudannya, sosoknya sama seperti manusia layaknya Bapak lihat Dayang. Seperti apa yang Bapak lihat dari sosok Dayang. Dan wajahnya pun mirip dengan saya, seorang anak laki-laki yang kalau di umur bangsa manusia berusia sekitar
3,5 tahun, namun kalau di bangsa jin sudah tumbuh dewasa. Nah, di sini Pak Budi karena sudah merasa dekat dengan Wira dan coba untuk bertanya sedikit dalam masalah pribadi Wira, dan Pak Budi bertanya, untuk istri sah Pak Wira di dunia nyata apakah belum ada, Pak? Wira mengatakan bahwa sebenarnya inilah sebuah kesalahan yang sudah saya lakukan. Memang kehadiran Dayang dalam hidup saya membawa keberuntungan. Dan waktu itu juga kalau Pak Kusumo tidak mempersatukan saya dengan Dayang, mungkin saya sekarang sudah mati. Tapi kesalahan saya adalah terlalu cepat untuk memutuskan menikahi Dayang. Karena setelah saya menikah dengan Dayang, saya sama sekali tidak bisa dekat dengan wanita di bangsa manusia. Saya sudah mencoba sekali menikah dengan sesama manusia. Pernikahan saya cuman bertahan 4 bulan. Dan tiba-tiba istri sah saya, kaum manusia, meninggal dunia tanpa sebab dan nggak ada penyakit. Di situ Dayang mengaku kalau dia menghabisi dari istri sah Wira. Dayang mengaku dia menghabisinya karena dia cemburu. Lalu saya mencoba untuk berobat ke paranormal agar bisa memisahkan diri dengan Dayang dan bisa menikah dengan wanita yang normal dan manusia. Karena saya malu, keluarga saya selalu bertanya dan rekan-rekan bisnis saya selalu bertanya, kehidupan saya selalu sendiri. Saat itu saya mencoba lagi melakukan pernikahan kedua. Namun pernikahan saya cuma dapat bertahan sekitar 1 tahun. Tiba-tiba istri saya meninggalkan dengan alasan selalu dihantui oleh sosok yang menakutkan. Dan itu tetap masih pekerjaan dari Dayang. Ternyata nggak ada satu praktisi dukun pun ya, paranormal yang dapat memisahkan saya dengan Dayang. Dan disitulah akhirnya saya memutuskan untuk menerima Dayang apa adanya. Walaupun orang sering menganggap saya kurang normal ya, dalam arti kata nggak doyan sama wanita, karena saya selalu hidup sendiri dan sama sekali tidak pernah dekat dengan wanita. Bapak boleh lihatlah, sekretaris di kantor saya, seorang pria. Disitulah menjadi guyonan di kantor mengatakan bahwa saya sedikit nyeleweng. Nah, setelah saya 2 kali menikah dan gagal, saya memutuskan untuk menerima Dayang apa adanya dan kami pun dikaruniai seorang anak ya, walaupun anak saya tidak berwujud manusia, tapi tetap saya syukuri. Dan hari ini setiap 1 bulan sekali saya akan datang ke pemandian, ke air terjun untuk bermain, berkumpul bersama anak saya, karena anak saya baru berusia 3,5 tahun ya. Kalau dalam dunia manusia tidak dapat dibawa keluar dari wilayah curug tersebut. Karena saya hanya bisa datang ke sana dan dia tidak bisa datang ke dunia saya, ke tempat kita. Nah, singkat cerita mereka pun sampai ke curug yang ada di Bogor. Di situ Pak Budi dengan kemampuan indera keenamnya, Pak Budi melihat sosok asli dari Dayang yang terlihat cantik bagaikan putri raja yang ada di film-film kerajaan. Di sana Pak Budi melihat sosok asli dari Dayang. Memang tidak menyeramkan, tidak seperti wujud-wujud hantu seperti kuntilanak yang memiliki wajah yang seram, tidak. Dia mengatakan bahwa sosok asli dari Dayang yang ia lihat di sana, Dayang memiliki tinggi lebih dari 6 meter, memiliki perawakan seperti raksasa, telinga panjang dengan tubuh yang kekar. Tapi tetap raut wajah yang dimiliki Dayang memang sangat elok dilihat. Namun hanya sedikit aneh ya kalau kita lihat. Kalau manusia melihatnya ya pasti takut. Tapi kalau
Pak Budi melihatnya ya tidak menyeramkan dan tidak menakutkan. Masih wajar lah untuk dilihat. Nah, anak dari Wira yang Wira katakan berusia 3 tahun setengah. Di sana beliau melihat sosok anak yang besarnya melebihi tinggi dari, ada pohon di situ ya, ada pohon ini cermai, lebih tinggi dari pohon cermai yang tingginya hampir sekitar 2,5 meter. Terlihat sosok yang sangat gagah ya, dengan tubuh yang kekar dan tetap dengan telinga yang naik, tangan dipenuhi bulu-bulu yang halus ya, kulit putih, dan untuk anaknya Wira memiliki mata yang persis seperti mata Wira. Dan sedangkan Dayang memiliki mata yang putih ya, semuanya putih. Tidak ada titik hitamnya, tidak ada hitamnya, semuanya putih. Dan di situ juga Pak Budi melihat makhluk-makhluk yang ada di sana. Memang itu merupakan sebuah kerajaan jin yang berpusat di Curup tersebut. Setelah Pak Budi melihat apa yang terjadi, Pak Budi merasa kasihan dengan Wira. Dan berniat untuk menolong Wira agar bukan untuk memisahkannya, tapi agar dapat Wira menikah dengan manusia normal ya. Bukan maksud Pak Budi untuk memisahkan Dayang dengan Wira, tidak. Tapi Pak Budi mencoba berpikir ya, gimana caranya kalau Dayang dapat menerima sosok wanita yang menjadi istri Wira. Nah, setelah mereka pulang dan seperti biasa, Wira bersama dengan Dayang kembali dengan mengendarai mobil, dan Pak Budi yang sekali-sekali mengintip dari kaca spion mengantarkan Wira pulang ke apartemennya. Dan keesokan harinya adalah hari Sabtu ya, hari dimana hari libur bagi Pak Budi. Nah, di kesempatan inilah Pak Budi libur kan ya, beliau menyempatkan diri untuk datang ke rumah temannya yang ada di Depok. Jadi dari Tangerang ke Depok, Pak Budi menemui temannya yang merupakan seorang kiai ya, seorang ulama yang memang dikenal oleh Pak Budi memiliki pendamping jin ya. Jin muslim yang mendampinginya, yang konon dia dapat sewaktu dia pergi umroh. Jadi ketika dia umroh, nggak sengaja dia bertemu dengan sesosok jin muslim, dan jin muslim itu mendampingi sahabat dari Pak Budi ini. Di sini kita sebut saja dengan namanya Ustadz Amir ya, Pak Ustadz Amir. Nah, Pak Budi menceritakan semua apa yang terjadi pada Wira. Diceritakan semua, dan Pak Amir mencoba untuk meminta bantuan kepada sahabat jinnya ya, pendampingnya, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Karena manusia ya nggak tahu lah gimana kehidupan di dunia jin, gimana sosial mereka dan aturan-aturan mereka. Jadi Ustadz Amir menanyakan gimana caranya kalau seorang jin ya, bangsa jin atau peri menikah dengan manusia, namun mereka sudah diciptakan berbeda alam. Bukan kodrat mereka menikah, namun sosok dari jin ini menguasai kehidupan pria ini, manusia ini, dan melarang pria ini untuk menjalankan sunnahnya menikah dengan wanita. Nah, di sini sahabat dari Pak Amir yang jin muslim itu mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Dayang itu sudah terlalu berlebihan dan wajib untuk dihukum. Karena dia kafir. Nah, di sini marah ya. Sosok pendamping dari Pak Amir marah. Karena dia kafir, aku akan datang menghukumnya. Tapi di sini Pak Budi berpesan bahwa jangan sampai ketahuan nanti kalau semua ini adalah cerita dari Pak Budi. Karena dia ngerasa nggak enak. Dia ngerasa Dayang juga lah yang mempertemukan Wira dengan Pak Budi. Di sini
sosok sahabat dari Pak Amir yang berupa jin, ya, jin muslim, mengatakan bahwa biarlah ini menjadi urusan dia, dan insya Allah nanti kodrat dari Pak Wira sebagai manusia akan kembali ke kodratnya, akan menjalankan sunnahnya, menjalani kehidupan dengan manusia. Nggak tahu lah ya apa yang dilakukan oleh sahabat jin dari Ustadz Amir ini dengan Dayang, dan beberapa hari kemudian Pak Budi dipanggil oleh Pak Wira. Ya, mereka berbicara di sebuah ruangan di kantornya. Di sini Wira curhat, ya, mengatakan bahwa beberapa hari ini Dayang menghilang. Dayang tidak menemuinya, dan ketika Wira mencoba untuk memanggil Dayang, Dayang pun nggak memberi balasan. Nah, Pak Budi tahu kalau Dayang lagi nggak ada di situ. Disitulah Pak Budi langsung mengatakan bahwa mohon maaf, sebenarnya bukan saya ingin mengganggu kehidupan Bapak, bukannya saya berniat lancang, tapi di sini saya selaku manusia dan saya ingin membalas kebaikan Bapak. Saya ingin Bapak hidup lebih normal dari sekarang. Walaupun Bapak tidak berdampingan dengan Dayang yang memberikan Bapak kesuksesan, yang memberikan Bapak kejayaan, tapi saya yakin tanpa Dayang Bapak sudah orang yang sukses, sudah memiliki kecerdasan, dan sudah ada rezeki dari Allah. Sebenarnya kehidupan Bapak sekarang dimonopoli oleh Dayang yang menguasai diri Bapak. Di situ Wira terdiam, ya, mendengar apa yang dikatakan Pak Budi, dan dia sedikit sadar. Nah, di sini Wira meminta maaf kepada Pak Budi. Saya bukannya tersinggung, Pak, dengan apa yang Bapak bicarakan. Saya minta maaf kepada Bapak. Bukannya saya mengharapkan rezeki dari bangsa jin, mendapatkan kesuksesan dari bangsa jin. Sebenarnya dari dalam hati dari lubuk hati yang paling dalam, saya meminta kepada Allah bisa terlepas dengan sosok Dayang. Namun saya sudah bosan, Pak, berobat ke sana, meminta bantuan ke sini. Akhirnya 2 orang wanita yang saya cintai menjadi korban oleh Dayang, dan akhirnya saya pasrah menjalani kehidupan, ya, apa adanya seperti ini. Sebenarnya pertemuan Pak Budi dengan Pak Wira yang dilantari oleh Dayang. Dayang mengatakan kepada Wira bahwa ajak Budi untuk kerja di perusahaanmu karena Budi orangnya baik, bla bla bla. Ternyata itu adalah jalan yang diberikan Allah untuk menjawab doa-doa Wira, ya, memisahkan dirinya dari sosok Dayang. Nah, disinilah baru mereka berdua sadar, ya, karena jodoh pertemuan mereka diketemukan oleh Allah melalui Dayang. Dan Dayang, ya, memang sudah waktunya untuk berpisah dengan Wira. Di sini Pak Budi mengatakan kepada Wira, mumpung sekarang Dayang nggak ada dengan Bapak, sekarang Bapak ikut saya, kita langsung ketemu dengan sahabat saya Ustadz Amir yang ada di Depok. Mereka langsung bergegas ke Depok, dan akhirnya bertemulah Pak Budi, Wira, Ustadz Amir, dan sosok jin muslim yang menjadi sahabat Ustadz Amir. Mereka berbicara di musola yang ada di rumah Ustadz Amir, dan di situ dijelaskan bahwa sekarang Dayang sudah dikurung oleh jin yang ada di sana, ya, penguasa jin yang ada di sana, karena permintaan dari jin dari sahabat Pak Amir. Mereka ternyata bertempur di sana, dan kerajaan jin yang ada di Curup, ya, yang ada di Bogor, dapat ditaklukkan oleh sahabat jin dari Ustadz Amir. Di sini sosok jin dari sahabat Ustadz Amir ini mengatakan kepada Wira, insya Allah kamu akan kembali normal kehidupanmu, tidak kurang satu apapun, maupun itu kesehatan, maupun itu rezeki, dan apa yang kamu miliki sekarang itu sudah menjadi hak kamu. Dan Dayang yang dulu sudah kamu
jadikan istri pertama, dia sudah saya Islamkan, dia tetap akan menjadi istrimu. Namun dia sekarang sedang saya penjarakan, menjalani hukumannya, hingga dia bertobat dengan sungguh-sungguh, dan nanti suatu saat Dayang akan kembali ke kehidupan kamu, tetap akan menjadi istrimu, dan kamu akan ditakdirkan kembali menikah dengan sebangsamu manusia. Setelah kejadian ini, Wira merasa senang dan berterima kasih kepada Pak Budi. Setelah kejadian itu, semua apa yang dimiliki oleh Pak Budi tiba-tiba menghilang. Pak Budi tidak dapat lagi melihat sosok-sosok makhluk gaib. Pak Budi tidak dapat lagi sepintas melihat gambaran kejadian yang akan terjadi pada dirinya. Seakan-akan semuanya selesai ya, hilang semuanya. Dan di sini atas jasa dari Pak Budi dan Ustadz Amir, Wira menghadiahkan tiket umroh ke Pak Budi dan Ustadz Amir. Mereka akhirnya berangkat umroh, dan setelah pulang dari umroh, Pak Budi pun pensiun ya dari kerjanya, dan Wira sangat senang, dan Pak Budi dibukakan sebuah usaha di rumahnya, yang mana usaha tersebut sekarang sedang dijalankan oleh Angga. Kisah ini kisah nyata diceritakan oleh Angga karena memang pengaruh ya, efek dari cerita ini masih dirasakan oleh Angga, yaitu usaha yang dimilikinya sekarang berawal dari modal yang diberikan oleh Pak Wira. Namun kisah Pak Wira tidak diketahui lagi setelah dia menikah dengan istri sahnya sebagai manusia, dan Dayang belum tahu ya, atau kembali atau enggak. Di sini Pak Budi nggak tahu. Setelah pernikahan Wira, Pak Budi mengajukan untuk berhenti dan memutuskan untuk di rumah saja, menghabiskan waktu istirahat dengan cucu-cucunya. Apa yang terjadi dalam kisah ini menurut saya cukup unik ya. Kisah yang cukup menarik. Di sini menceritakan romansa percintaan antara bangsa jin dan manusia yang memang diciptakan di dua sisi yang berbeda, di dua dunia yang berbeda, namun pernikahan manusia dan jin memang banyak terjadi. Salah satunya yang diceritakan Wira, dan salah satunya lagi nanti akan saya ceritakan di video saya selanjutnya yang terjadi pada keluarga saya sendiri, yang merupakan buyut ya, kakek buyut dari saya yang menikah dengan seorang jin. Mungkin inilah kisah yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf buat sahabat-sahabat pendengar yang mengatakan kalau di kolom komentar saya berbicara terpatah-patah seperti lemot. Di sini saya ingin menjelaskan, saya sekitar 5 tahun yang lalu ya mengalami pembengkakan pada rongga hidung kiri kanan ya. Jadi rongga hidung saya yang sebelah kiri sekarang memang benar-benar sudah tertutup oleh pembengkakan. Jadi ada tulang hidung yang menutup lubang hidung ya. Memang benar-benar nggak bisa bernapas dari sini. Dan di sebelah kanan ini sudah mulai membesar dan sangat susah bernapas dengan hidung. Jadi ketika saya berbicara untuk sebuah kalimat yang panjang, napas melalui perut nggak bisa saya keluarkan dari hidung. Makanya saya terpatah-patah dan memberi jeda untuk bernapas. Mungkin teman-teman dapat memaklumi keadaan yang saya alami sekarang dan dapat menerima kisah yang saya sampaikan, tidak terganggu dengan kalimat yang terpatah-patah yang seperti teman-teman bilang lemot. Saya ingin menyampaikan dengan ringkas, padat, namun ya memang masalah pernapasan yang mengganggu saya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih buat sahabat semua yang telah mendengarkan. Saya Rio Wijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.